Baik, selamat siang adik-adik mahasiswa. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan lanjutkan materi untuk hari ini. Jadi kita sudah mempelajari mengenai teori dari model distribusi pergerakan atau trip distribution dengan metode sintetis. Kemudian minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa ada 4 jenis model gravitasi. Dalam latihan soal yang pertama kita sudah membahas mengenai model UCGR. Jadi Unconstrained Gravity Model. Untuk hari ini kita akan lanjutkan kepada jenis model yang kedua dan ketiga sekaligus. Jadi model PCGR, Production Constrained Gravity Model, dan model ACGR, Attraction Constrained Gravity Model. Nah, saya ulangi kembali terkait dengan model PCGR. Rumusannya ini mengikuti dari rumusan umum model gravitasi, TID sama dengan AI kali BD kali OI kali DD kali FCID. Kemudian AI-nya itu adalah 1 per sigma BD kali DD kali FCID. Jadi persyaratannya BD-nya sama dengan 1 untuk seluruh zona tujuan D. Syaratnya sigma TID itu harus sama dengan sigma OI. Jadi tidak harus sama dengan sigma DD. Kemudian bila diperlukan maka dilakukan iterasi, jadi penghitungan ulang sampai nilai EI-nya mendekati 1. Nah, kalau model ACGR itu rumusan umumnya sama, di mana yang kita cari sekarang adalah BD-nya. BD sama dengan 1 per sigma AI kali OI kali FCID. Persyaratannya AI-nya sama dengan 1 untuk seluruh I. Syaratnya bahwa sigma TID sama dengan sigma DD. Jadi bila juga diperlukan, dilakukan iterasi sampai ED-nya mendekati 1. Nah, ini juga dulu dipahami. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada contoh perhitungan, jadi kita akan langsung kepada contoh perhitungan. Apakah dari model UCGR itu masih ada masalah kemarin? Ada enggak hal yang ingin ditanyakan? Jadi silakan ditanyakan ya. Kalau ada terkait dengan model UCGR itu yang sudah dilakukan latihan soalnya, ada hal yang belum jelas. Nah, pada pertemuan hari ini dengan soal yang sama, nanti Anda lebih banyak adalah melatih perhitungan ya. Nanti saya akan memberikan beberapa clue-clue untuk cara perhitungannya. Jadi datanya sama seperti data minggu lalu yang diketahui O besar I-nya, jadi adalah produksi perjalanan di masa mendatang dan D besar D-nya, estimasi tarikan perjalanan di masa mendatang. Jadi pertanyaannya berapakah TID-nya, T11, T12, dan seterusnya sampai T55. Kemudian matriks biaya CID sudah diketahui sama seperti minggu lalu, fungsi hambatannya masih menggunakan eksponensial negatif dengan beta 0,08562. Nah, kita akan mulai dengan bagaimana caranya kemudian menghitung dengan model PCGR. Langkah pertama, kita lakukan perhitungan terkait dengan AI-nya. Jadi sesuai rumusan yang tadi ya, sesuai rumusan dari rumus PCGR. Jadi rumusan ini, maka kita menghitung nilai AI-nya. Ingat syaratnya bahwa BD sama dengan 1. Jadi rumusan AI-nya adalah seperti ini. Jadi kita langsung kembali ke latihan soal tadi. Ya.
Jadi perhitungan nilai AI. I itu adalah sonanya. Karena ini ada 5 sona asal, maka AI-nya juga ada 5. A1, A2, A3, A4, A5. Nah, di sini yang Anda perlu perhatikan di dalam menghitung AI adalah C mana, CID mana yang dipergunakan. Jadi misalnya ini A1 adalah 1 per sigma. Jadi seperti rumus yang sudah ada di depan, makna sigma itu adalah penjumlahan. Penjumlahan itu sesuai dengan berapa jumlah BD yang ada, berapa jumlah D atau daerah tujuannya. Nah, karena ada daerah tujuannya 5, maka ini sampai 5 kali penjumlahan sampai D5. Kalau seandainya jumlah zona tujuannya D-nya itu 3, maka cukup sampai dengan penjumlahannya 3 kali, sampai D3 saja. Nah, sekarang A1. Jadi 1 per A ini adalah merupakan konstanta penyeimbang produksi. Sehingga yang kita bahas adalah dari daerah produksi. Misalnya C11, C12, C15. Jadi karena kita menghitung A1, berarti A1 ini adalah untuk zona asal 1. Maka di CID-nya selalu yang bagian depannya adalah 1. Jadi 11, 12, 15 karena zona asalnya adalah zona 1. Jadi dari C dari 1 ke 1, C1 ke 2, C1 ke 3 sampai C1 ke 5. Demikian juga D-nya ya. Jadi mulai dengan B1, D1, kemudian B2, D2 sampai dengan B3, D5. Nah, lanjut kita coba A2-nya. A2 berarti ini adalah konstanta penyeimbangan zona asal 2. Jadi zona asal atau yang memproduksi perjalanan. Jadi CID adalah CI-nya adalah asal, D-nya tujuan. Jadi C12, satunya asal, 2-nya tujuan. Ini juga 15, satunya asal, 5-nya tujuan. Nah, kalau sekarang A2 berarti asalnya dari zona 2. Maka selalu akan C-nya dimulai dengan yang zona 2. C21, 22, 23 sampai 25. Demikian juga A3, C31, 32 sampai 35. A4 selanjutnya A5. Jadi C51, 52, 53 sampai 55. Nah, ini B-nya adalah 1 ya, karena persyaratannya itu untuk PJKR, BD-nya 1, maka nilai B-nya ini nanti semuanya nilainya adalah 1. Nah, inilah kemudian Anda tinggal memasukkan saja angka-angka yang diperoleh. D1-nya tinggal lihat D1-nya, B1-nya 1, D2 tinggal lihat D2, C11 sudah ada ya, cos 11, tinggal dicari eksponensial min beta C11. Nah, mencari eksponensial min beta C11 saya kira Anda sudah bisa ya, kalau di UCGR sudah Anda bisa kerjakan. Nah, selanjutnya menghitung nilai AI-nya. Jadi AI adalah 1 per sigma. Untuk memudahkan perhitungan nilai AI, kita buat sigmanya dulu. Jadi ini sigmanya, total 1 sampai 5. B1, D1 eksponensial min beta C11. Jadi ini ya. Ini adalah nilainya. Dari 1 per tadi ya, 1 per sekian. Jadi kita total dulu semua sigmanya. Ini total sigmanya. Di mana kemudian setelah itu baru kita dibagi 1 per sigma. Jadi ini A 1 per sigma. Ini 6, ini adalah sigmanya ini ya. Sigma B1, D1
kali CID, eksponensial CID-nya, beta CID. Jadi ini misalnya yang angka 195 ini datangnya dari mana? Adalah datangnya dari B1, ya kita kembali ke rumus tadi ya. B1 kali D1 kali eksponensial min beta C11. Itulah dia angkanya 195. Kemudian 318 ini datangnya dari mana? Kita lihat kembali rumusan tadi. B2 kali D2 kali eksponensial min beta C12. Jadi dari sini datangnya keluarlah angka 318 dan seterusnya. Sampai 5 kali, sampai D5. Jadi setelah kita peroleh B1, D1, C11 sampai dengan B5, D5, C15, selanjutnya tinggal dijumlahkan sigmanya. Total dari 1 sampai 5, jatuhnya 702. Sehingga mencari nilai A1-nya tinggal membagi 1 kolom 1 ini, kolom 1 dibagi dengan kolom 6. A2 tinggal membagi nantinya adalah 2 dibagi 6 dan seterusnya. A2, A1 ya, 1 dibagi 6. Bukan kolom 1 ya, ini tadi salah ya. 1 dibagi 702, jadi keluarnya 0,01423. Sedangkan A2-nya 1 dibagi 711, jatuhnya 0,001405. Jadi nanti seperti ini. Jadi saya kira dengan adanya sudah contoh perhitungan ini akan memudahkan Anda untuk mencobanya. Silakan nanti dilanjutkan sampai dengan zona ke-5. Dengan cara yang sama. Jadi disinilah nilai AI-nya. A1, A2, A3, A4, A5. Nah, setelah kemudian kita mendapatkan nilai AI, A1, A2, A3, A4, sampai A5, maka dilanjutkan pada perhitungan TID-nya. Jadi T11 kembalikan ke rumusan awal tadi ya. A1 kali O1 kali B1 kali D1 kali eksponensial min beta C11. Nah, nilai A1-nya itu sudah diperoleh tadi ya. Nilai A1-nya 0,001423. Jadi ini dituliskan ulang di sini nilai A1-nya 0,001423. 0,01423 kali O1-nya 500, B1-nya sudah otomatis 1, D1-nya kali 300, dikali eksponensial min beta C11. Dapatlah angka 139. Kemudian misalnya T13, berarti T13 berarti ini pergerakan dari zona asal 1 menuju zona tujuan D3. Sehingga rumusnya adalah A1 kali O1 kali B3 kali D3 dikalikan eksponensial min beta kali C13. Jadi nanti kalau misalnya ini T12 berarti pergerakan dari O1 ke D2. T13 pergerakan dari O1 ke D3. Nanti T14 berarti dari O1 ke D4, T15 dari O1 ke D5, dan seterusnya. Sedangkan C-nya ini mengikuti ya, T11 berarti dia C11, T12 C12, T13 C13. Jadi nanti kalau T34 berarti C34 juga, dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau misalnya T21, berarti pergerakan dari zona asal 2 menuju ke zona tujuan 1, T21. Berarti nanti adalah AI dikali O2 ya. T21 berarti nanti A2 dikalikan O2 dikalikan D1. Nah, B-nya ini otomatis semuanya 1 ya. Kita tidak usah perhitungkan. Kalau T21 berarti A2 kali O2 dikalikan 1 dikalikan kemudian D1. Eksponensial min beta C21. Jadi itu untuk T21. Misalnya T32. T32 berarti dia zona asalnya adalah dari zona 3, O3, tujuannya adalah menuju ke D2 ya, 3 zona misalnya T32 ya. Berarti rumusnya adalah A3 dikalikan dengan O3 dikali 1 dikalikan D2 dikalikan eksponensial min beta C32. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi Anda ingat ketika menghitung T11, T12, T34, T31, 32, 33, 34, yang di depan itu adalah asal, belakangnya adalah tujuan. Yang asal OI, kemudian tujuan DD. Nah, itu adalah model PCGR ya. Kemudian model ACGR. Model ACGR ini hanya kebalikan dari PCGR tadi ya. Model ACGR tadi yang kita hitung di dalam model PCGR adalah nilai AI, sedangkan dalam model ACGR yang kita hitung adalah nilai BD. Nah, ini sama ya. Nilai hanya kebalikan dari tadi adalah AI-nya, sekarang BD-nya. BD berapa jumlahnya tergantung dari jumlah zona tujuan. Karena di dalam soal zona tujuannya itu ada 5, maka BD-nya juga ada 5. B1 sampai B5. Jadi B1, 1 kali AI kali OI kali eksponensial min beta C11 dan seterusnya. Sampai C51. Kemudian B5, 1 per AI kali A1 kali O1 eksponensial min beta C15 ditambah A2 kali O2 eksponensial min beta C25 dan seterusnya. Jadi sekarang yang tetap itu adalah bagian belakangnya. Kalau tadi yang tetap itu bagian depannya. Misalnya ketika kita menghitung AI, A5, maka C-nya 51, 52, 53, 54, 55. Ketika kita menghitung B5, yang tetap itu adalah bagian belakangnya. Jadi 15, 25, 35, 45, sampai 55. Nah, itu perbedaannya dengan model PCGR. Nah, setelah kita menghitung nilai BD dengan cara ini rumusan ini, selanjutnya kita menghitung matriksnya, nilai A. Sebentar ya, ini kok masih AI ya. Ya, ini ada kekeliruan ya. Ini sebenarnya saya harus ngopinya ke bawah ya. Yang ke bawah itu nanti di bawah nilai BD-nya. Nilai BD-nya tidak kelihatan. Jadi nanti Anda jumlahkannya ke bawah. Kalau tadi yang PCGR, Anda menjumlahkannya ke samping untuk mendapatkan nilai AI. Sedangkan kalau ACGR, Anda menjumlahkannya ke bawah ya untuk mendapatkan nilai BD-nya.
B1, B2, B3, dan seterusnya. Jadi nanti dijumlahkan ke bawah. Sama caranya seperti tadi ya, jumlahkan dulu di sini adalah AI ke A1 kali O1 eksponensial min beta C11. Masukkan ke 325. Ini angkanya 325. Selanjutnya A2 kali O2 kali eksponensial min beta C21. Ini hasilnya adalah 35, jadi ke bawah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah A3 kali O3 kali eksponensial min beta C31. Hasilnya nanti masukkan ke 12 ini. Lanjutnya keempat sampai ke 5. Nanti dijumlahkannya ke bawah, baru 1 per sigma. Jadi sigma dulu, dijumlahkan dulu ke bawah, sigma, baru nantinya adalah BD-nya itu 1 per sigma. B1 1 per sigma yang 1. B2 1 per sigma yang 2. Sehingga dapat B1, B2 sampai B5. Nah, ini contoh matrik akhir dari model ACGR ya. Jadi Anda tinggal memasukkan sesuai dengan rumusan dari model ACGR ya, TID-nya seperti ini ya. T11, T12, T13, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah kemudian nilai model akhir untuk T11 180, T12 317, dan seterusnya. Nanti Anda akan jumlahkan, kalau misalnya modelnya PCGR, EI-nya itu nanti proses iterasi sampai EI-nya semua sama dengan 1. ED-nya tidak harus sama dengan 1. Jadi ED-nya nanti di bawah. Sedangkan model ACGR itu adalah ED-nya yang sama dengan 1, tetapi EI-nya itu tidak harus sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini EI-nya 0,7, 0,6, 1,4, jadi ini tidak sama dengan 1. Nanti untuk ACGR, ED-nya yang sama dengan 1. Nah, jadi itu kira-kira ya penjelasan untuk model PCGR dan model ACGR. Nah, sambil nanti membuat latihan soal dengan jawaban yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan pada saat seharusnya kalau di kelas kita langsung latihan saat ini juga. Tapi karena ini kita online, maka silakan Anda latihannya di rumah. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan melalui WA bila ada hal yang tidak dimengerti. Kemudian nanti tugas dikumpulkan ya melalui email seperti biasa dengan nama yang sudah seperti saya berikan di dalam materi. Jadi tolong nama dari tugasnya itu dibuat sesuai dengan nama yang saya berikan. Karena ada banyak tugas yang masuk supaya Anda kebingungan nanti mana tugas PTK dan sebagainya. Nah, demikian kira-kira untuk tata cara perhitungan untuk model PCGR dan model ACGR. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan deh.